Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tidak terasa waktu lewat, kita sudah masuk di minggu pertama bulan Juli tahun 2021. Tuhan yang mengendalikan hidup kita, Dia yang tahu apa yang terjadi, apa yang sudah lewat, dan Dia tahu masa depan kita. Kita serahkan hidup kita di dalam tangannya. Kita percaya Dialah perlindungan kita. Mari kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau selalu ada dalam setiap musim kehidupan kami. Engkau Allah yang setia, Bapa yang baik, sempurna dalam seluruh perjalanan hidup kami. Engkau selalu menghibur dan menguatkan kami. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Allah Roh Kudus, mari singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami sungguh-sungguh diubahkan. Hidup kami sungguh-sungguh berarti menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, di bulan Juli, kita masuk di seri yang baru dengan judul seri Transisi. Ketika kita dengar kata transisi, kita tahu hidup ini begitu banyak transisi yang kita lewati. Apakah itu dari masa kita kecil menjadi anak, remaja, dewasa muda, dewasa, dan sampai kita lanjut usia. Itu adalah transisi yang kita lewati di dalam kehidupan kita secara umur, secara juga musim kehidupan kita. Berbagai macam transisi kita lewati. Bahkan di dalam bangsa kita juga mengenal bahwa ada namanya transisi. Kepemerintahannya ada, dan juga transisi kepemimpinan di mana kita berada. Apakah kita sebagai pemimpin, apakah kita yang dipimpin, semuanya kita melalui proses namanya transisi. Transisi di dalam perjalanan hidup ini begitu banyak hal, dari fase yang satu ke fase yang lain. Dari sebuah perubahan, dari kita pindah kota, kita juga ada transisi di kota yang baru. Atau sebuah pekerjaan yang kita dari pekerjaan yang lama ke pekerjaan yang baru. Maupun dalam masa pandemi ini juga, dalam waktu ketika kita mungkin di bidang pendidikan, yaitu sekolah dengan tatap muka, dan harus transisi di studi lewat online, jarak jauh. Dan begitu banyak transisi yang terjadi dalam kehidupan ini. Ada yang panjang, ada yang pendek, tapi masa transisi itu tidak mudah. Untuk itu kita akan pelajari apa yang Tuhan katakan lewat firman Tuhan tentang transisi. Di seri judul transisi ini, Suara Pembalan minggu pertama berjudul Transisi Musim Kehidupan. Judul Suara Pembalan minggu pertama adalah Transisi Musim Kehidupan. Kita akan kenal dulu arti kata transisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dapat dilihat di screen. Transisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peralihan dari keadaan, tempat, tindakan, dan sebagainya pada yang lain. Masa transisi, masa peralihan, masa pancaroba contoh pada masa transisi dari satu musim ke musim yang lain. Pada umumnya keadaan juga belum stabil, karena perubahan itu tidaklah mudah. Kita tidak mudah untuk tiba-tiba mengalami sebuah perubahan. Yang dahulu kita terbiasa dengan melakukan sebuah tindakan kegiatan yang seperti A dan harus berubah menjadi B, itu tidak mudah. Kita butuh waktu, kita butuh masa transisi. Transisi perubahan maupun penyusuan diri dari satu kepemimpinan ke kepemimpinan yang lain, satu musim ke musim yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dari sebuah kebiasaan ke kebiasaan yang lain, dan semua ini butuh waktu. Sesuai dengan judul transisi musim kehidupan, kita lihat bahwa kehidupan kita dari segi umur, kita lahir seorang bayi dan juga bertumbuh sebagai seorang balita, anak di bawah usia 5 tahun,
dan menjadi anak yang sudah bergabung di dunia pendidikan, sekolah, dan mengecap pendidikan, dan secara formal masuk jenjang dari TK, SD, SMP, dan SMA. Tentunya juga masa remaja, masa kaum muda, dewasa muda, peralihan menjadi dewasa, dan juga nantinya separuh baya, umur separuh baya, dan transisi memiliki cucu dan sebagainya, dan proses itu sampai kita lansia. Dan seberapa jauh Tuhan izinkan kita hidup di muka bumi ini, begitu banyak pula transisi yang kita lewati. Kehidupan kita tentu lebih dari 1-2 transisi, karena begitu banyak transisi yang dahulunya seorang anak kecil yang hanya bermain di rumah, mereka bertransisi untuk sekolah. Ya, apakah itu online, apakah itu onsite, sebelum pandemi ini, atau pada masa ini ada beberapa daerah tempat yang sudah memang diperbolehkan untuk tatap muka dengan protokol kesehatan yang ada. Tentu semua transisi ini tidak semudah yang kita bicarakan, yang kita jalani, yang kita lewati. Kita sungguh-sungguh butuh kasih karunia Tuhan dalam transisi. Dalam kehidupan ini yang saya fokus musim kehidupan adalah kehidupan kita dalam masa kita anak-anak menuju remaja, menuju dewasa muda, dewasa, dan sebagainya. Dan proses perjalanan itu tentu ada banyak hal yang terkait di dalamnya. Nanti kita akan belajar poin-poin dalam menghadapi transisi musim kehidupan. Kalau kita sungguh mengenal musim kehidupan kita, dalam musim kehidupan tentu kita lihat juga kata musim. Musim di negara kita tentu ada 2 musim, musim kemarau, musim hujan, ya. Dan tentunya saat-saat ini seringkali musim sudah tidak persis seperti yang biasanya puluhan tahun yang lalu kita lewati. Dari bulan ke bulan berapa itu musim panas, musim kemarau, dan bulan berapa sampai bulan berapa adalah musim hujan. Karena hari-hari ini banyak kali di masa musim kemarau seperti ini, ternyata hujan begitu lebat hampir setiap hari, ya, di beberapa tempat. Kita tahu bahwa segala musim yang berubah, tentunya kita harus ada mempersiapkan diri untuk bagaimana menghadapinya. Dan transisi inilah penekanannya dalam transisi dari satu musim ke musim. Ketika musim itu juga tidak jelas, itu juga sulit sekali bagi kita untuk mengenali bagaimana untuk mengadaptasi, untuk menyikapi musim kehidupan ini. Dan itu tidak mudah. Ya, tentu kita nanti akan belajar melihat dari firman Tuhan dalam musim kehidupan. Di beberapa negara, ya, di beberapa negara di Eropa ataupun di sebagian negara, ya, di Asia yang mengalami 4 musim, ada musim panas, summer, ada musim gugur, yaitu fall atau autumn, dan musim dingin, winter, dan musim semi yang disebut spring. Jadi 4 musim ini, setiap pergantian musim ada tanda-tanda yang berbeda. Dari curahan hujan ataupun matahari. Contoh, dalam musim gugur kita melihat bahwa daun-daun rontok, ya. Rontok sampai benar-benar pohon-pohon yang ada semua daun-daunnya hampir semua rontok. Dan daun-daun yang berubah warna dari hijau menjadi kemerah-merahan, oranye, lalu gugur yang menjadi warna kecoklat-coklatan. Dan semua ini adalah proses. Dan dalam musim gugur, angin, ada hujan, dan juga cuaca gelap, ya, seringkali mendung seperti itu. Dan setelah melewati musim gugur, itu masuk di musim dingin, di mana cuaca berubah dingin dan menjadi sangat dingin, tergantung di lokasi di mana tempatnya tersebut. Curah di mana es juga bisa turun, salju pada suhu temperatur yang tepat dengan kondisi situasi alam yang ada, maka bisa turun hujan, yaitu berbentuk salju,
ya, salju dan sebagainya, dan bahkan ada es dan menjadi beku. Jadi proses perjalanan dari satu musim ke musim yang lain itu ada perubahan. Dan perubahan itu juga kita manusia yang hidup yang tinggal di kota atau di negara yang mengalami 4 musim tersebut harus beradaptasi, harus mempunyai reaksi untuk mempersiapkan diri, baju dingin ataupun topi ataupun payung, atau menggunakan kalau di tempat-tempat yang beres itu setiap kendaraan mereka pasang rantai, ya, rantai supaya memudahkan mobil tersebut bisa melaju tanpa tergelincir karena es sangat licin, jalan-jalan sangat licin. Jadi manusia yang hidup di kota tersebut atau negara tersebut harus mengantisipasi dan bersikap untuk menyiapkan diri untuk menghadapi musim tersebut. Dan setelah musim dingin ada namanya musim semi, di mana yang tadinya pohon-pohon yang sudah tidak ada daunnya, ketika ada matahari mulai bersinar lebih jelas, lebih terang, dengan suhu yang tepat, angin yang tepat, dan juga curahan hujan, maka kita lihat bunga-bunga yang tadinya mati sudah mulai bersemi. Ya, daun-daun juga mulai terlihat dan kehijau-hijauan, dan musim semi begitu indah. Dan setiap musim ada keindahannya masing-masing. Tentu kita manusia memiliki preferensi. Kita lebih suka di musim yang dingin atau salju atau musim panas atau musim semi atau di musim gugur. Kita mempunyai preferensi. Tetapi 4 musim tersebut mempunyai keindahannya sendiri. Begitu pula kita di Indonesia, sekalipun kita hanya mengalami 2 musim, namun kedua musim ini sangat dibutuhkan oleh kita. Kita butuh curahan hujan, kita butuh juga di mana musim kemarau, dan setiap musim itu juga mempunyai buah-buahan yang tepat pada musimnya akan menghasilkan buah. Jadi sesuai dengan musimnya ada buah-buah tertentu yang muncul. Ya, contoh dalam mungkin buah durian muncul pada bulan tertentu, buah mangga akan muncul dalam bulan tertentu. Semuanya mempunyai musim, yaitu buah kapan akan muncul. Dan dalam masa pergeseran satu musim ke musim yang lain, seringkali kalau kita tidak well prepared dan juga imun kita tidak kuat, kita juga bisa pilek, batuk, ataupun demam karena ada perubahan cuaca. Perubahan cuaca itu tidak mudah bagi kita karena tubuh kita sekalipun kita sudah melewati tahun demi tahun, tapi seringkali kita juga masih terjebak maupun juga mungkin lemah, kecapean, sehingga kita gampang untuk terkontaminasi dengan virus dan sebagainya. Ya. Dan masa-masa pandemi seperti ini kita tetap berdoa, tetap menjaga kesehatan, dan hati tetap gembira, tetap mengucap syukur melewati masa-masa seperti sekarang ini. Di masa-masa pandemi ini yang kita tidak tahu persis kapan benar-benar total berhenti. Namun bagi kita sebagai orang percaya, lewatilah musim transisi ini dari satu masa ke masa yang lain. Sudah 1,5 tahun kita melewati masa pandemi ini. Tidak mudah. Hal ekonomi, hal kesehatan, keamanan, banyak hal yang begitu menekan, yang memberikan tekanan. Namun mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah pasal 3. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat 11. Pengkhotbah pasal 3, mari kita baca bersama-sama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat 3, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Dalam setiap musim kehidupan ini, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari.
dalam sehari-hari kehidupan kita nyata menyaksikan, bahkan kita sendiri juga mungkin mengalami apa yang ada di ayat-ayat ini. Ayat 5, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ayat 6, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ayat 7, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Ayat 9, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Ayat 10, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita baca ayat pokoknya, yaitu di ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Yesus, dia adalah Alfa, dia juga adalah Omega, dia yang tahu awal, dia yang tahu akhir. Seluruh dunia, seluruh kehidupan kita ada di dalam genggaman tangannya. Di dalam setiap musim kehidupan yang ada, yang kita baca dari ayat 1 tadi sampai ayat 10. Dalam masa-masa kesedihan, masa-masa terpuruk, percayalah, Tuhan ada di sana menghibur, menguatkan, membalut, membersihkan, menguatkan, dan mengangkat mereka yang dalam kondisi yang terpuruk. Dalam musim kehidupan, ketika seseorang mengalami hal-hal yang luar biasa, sehingga dia tertawa, dia bersenang, dan sebagainya, ada hal-hal yang sangat baik untuk dirayakan. Tuhan juga ada di sana. Dalam setiap musim kehidupan, dalam masa terpuruk, dalam masa kesusahan, dalam masa kesedihan, dia menghibur. Dalam masa kita juga diangkat, maupun kita diberkati secara kesehatan, secara materi, dalam banyak hal kita diberkati. Tetap ingat, semuanya dari Tuhan. Untuk itu, dalam musim kehidupan ini, transisi dari satu musim ke musim yang lain, kita tidak akan menyepelekannya. Karena jujur, tidak mudah. Dari perubahan satu musim, perpindahan dari satu kota ke kota lain, dari perubahan dari seorang pengalihan dari seorang anak menjadi remaja, dari remaja menjadi bahkan murid, dari SD masuk ke SMP, itu tidak mudah. SMP masuk ke SMA, itu juga tidak mudah. Dari jenjang SMA masuk di perkuliahan, juga tidak mudah. Dari perkuliahan masuk di dunia pekerjaan, juga tidak mudah. Setiap musim mempunyai pergumulannya sendiri, mempunyai kesenangan dan kesusahannya sendiri. Untuk itu, apabila kita di sebuah musim kehidupan, hendaklah jangan kita meremehkan orang lain yang sedang mengalami musim kehidupan yang berbeda dari kita. Kita yang sudah melewatinya, mari kuatkan mereka yang sedang melewati musim kehidupan tersebut. Seseorang yang sedang mengalami musim kehidupan yang begitu terpuruk, jangan kecil hati. Tuhan penolongmu. Tuhan mengirimkan juga, bahkan sekitar kita, bahkan alam, bahkan manusia, Tuhan bisa utus, mengirimkan untuk menghibur, menguatkan kita. Tapi terlebih dahulu, kita sadari, ada Roh Kudus, Roh Penolong, selalu menghibur, menguatkan, menuntun, memimpin, bahkan menginsafkan kita. Sekali lagi, apabila kita di sebuah musim kehidupan, melihat orang lain ada di musim kehidupan yang berbeda,
hargailah mereka, topanglah mereka, dukung mereka. Karena kita ada di musim kehidupan yang berbeda-beda. Tapi kita mempunyai Tuhan yang sama, Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kita ciptaannya. Dia sekali-sekali tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang sempurna, selalu menggandeng tangan anak-anaknya. Apapun musim kehidupan yang kita jalani. Ingat, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saat ini pergumulan yang kita hadapi belum selesai. Ada lagi pergumulan yang menyusul dalam segi ekonomi, segi kesehatan, segi hubungan, segi pelayanan, segi pekerjaan, segi keamanan, banyak hal yang begitu unknown, misteri. Namun, mari taruhkan iman kepercayaan bahwa Tuhan yang mengendalikan seluruh musim kehidupan kita. Dan masa transisi ini, jangan kita kecil hati. Transisi adalah waktu, ada sebuah perubahan dari satu fase ke fase yang lain. Kita akan pelajari, ada 10 hal yang akan saya sampaikan dari judul transisi musim kehidupan. Sambil dari 3 kata ini, transisi, musim, kehidupan. Ya. Dalam transisi ini ada 10 poin terbagi berdasarkan tiga kata ini. Ya. Dalam menghadapi transisi dari satu fase ke fase yang lain, dalam setiap musim kehidupan kita, yang dahulunya kita mungkin hanya ikut, saat ini kita harus memimpin. Yang dulunya kita seorang anak, ya, kita hanya ikut orang tua kita, tapi ternyata suatu hari orang tua kita sudah tidak ada, dan Tuhan memakai kita juga untuk memimpin. Ya. Bahkan juga di dalam masa kehidupan ini ada hal-hal yang terjadi, anggota keluarga kita yang meninggal, sehingga terjadi perubahan yang banyak hal yang terjadi. Namun kita harus menyikapi masa transisi itu, sehingga kita tidak larut dalam kesedihan, kita tidak larut di dalam keterpurukan, kita tidak larut di dalam kemurungan kita. Tapi mari kita lihat akan kebesaran Tuhan. Dalam masa transisi ini ada 4 hal, ya, saya katakan tadi totalnya adalah 10 poin. Poin pertama di transisi, ya, bisa lihat di screen, antisipasi. Setiap transisi kita harus antisipasi, siap menghadapi misteri, yaitu unknown. Unknown itu bahasa Inggris artinya adalah sesuatu yang misteri, tidak kita ketahui. Karena dari satu ini, kita kalau musim secara cuaca kita tahu, ya, wah kalau hujan paling-paling ada, ya, musim hujan, ya tentu banyak curahan hujan, di mana-mana becek, ya kita perlu bawa payung, kita harus siap jas hujan di motor, ataupun kita harus siap kondisi sepatu yang kita pakai, pakaian yang kita pakai, semuanya kita akan siapkan diri, karena kita tahu musim seperti itu, kurang lebih seperti itu. Tapi bagaimana dengan musim kehidupan ini? Banyak kali kita tidak tahu persis ke depan itu, tanda tanya itu kita tidak tahu. Contoh, kita tidak pernah menyiapkan diri bahwa bahwa anggota keluarga kita dipanggil Tuhan dengan cepat, dengan umur yang relatif muda. Ya, kita tidak siap. Namun kehidupan ini, dalam masa transisi ini, kita ingat, kita selalu antisipasi dan apa yang akan terjadi di kemudian hari dengan kesiapan. Ya, kita persiapkan diri untuk sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, untuk saling mengasihi selama waktu masih ada. Antisipasi, ya, antisipasi dengan musim ke depan seperti apa kita tidak tahu, tapi dengan sikap antisipasi. Yang kedua, dalam masa transisi, saya sebut kata-kata ini, tolong bisa dilihat di screen. Gracefully, yaitu artinya melewati dengan kasih karunia Tuhan. Setiap musim ada transisi, kita melewati dari masa dulunya semuanya kita begitu mandiri karena kita ada pekerja keras. Karena kita dewasa, semuanya kita menyediakan, semuanya kita melakukan, semuanya kita.
Tapi ada kalanya ketika kita sudah mungkin ada hal sakit penyakit membuat kita tidak bisa melakukan yang biasanya kita lakukan. Mungkin karena faktor umur, lanjut usia, yang dahulu kita begitu mandiri, tapi kita perlu dibantu oleh orang lain dalam hal-hal yang sederhana yang biasanya kita bisa lakukan. Dan semua ini kita harus menghadapi transisi ini gracefully. Gracefully artinya melewati dengan kasih karunia Tuhan. Beri ruang perubahan ini. Beri ruang untuk kasih karunia Tuhan melingkupi kita. Sehingga kita tidak stres, tidak depresi, tidak merasa dulunya saya bisa, sekarang kenapa saya nggak bisa. Karena ada perubahan. Mungkin ada hal kesehatan. Yang dahulu bagian tubuh kita semuanya sehat, tapi ternyata di musim kehidupan ada mengalami hal sakit penyakit. Tetap bagian kita doakan, percaya, menjaga kesehatan, tapi toh keadaan masih mengalami hal-hal yang mungkin kesehatan yang mengganggu. Kita yakin percaya kemuliaan Tuhan mau nyatakan lewat kehidupan kita, proses yang kita jalani. Sekalipun itu pahit ataupun sulit. Mari, berilah ruang untuk kasih karunia Tuhan melingkupi kita melewati semua ini. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Luar biasa. Bersamamu Bapa, kita lewati semuanya dengan kasih karunia-Nya Tuhan, perkenanannya menyertai kita. Yang ketiga, di masa transisi, ingat selalu mengucap syukur. Mengucap syukur apa yang sudah lewati, yaitu musim kehidupan yang sudah kita lewati. Mengucap syukur atas apa yang sedang kita lewati. Mengucap syukur akan apa yang akan kita lewati yang kita tidak ketahui. Sekali lagi, mengucap syukur apa yang sudah dilewati, mengucap syukur apa yang sedang dilewati, dan mengucap syukur akan apa yang akan dilewati yang kita tidak tahu. Mengucap syukur, sungguh-sungguh ada kekuatan Tuhan menyertai orang yang mengucap syukur. Transisi musim kehidupan penuh ucapan syukur. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu adalah kehendak Tuhan. Tetaplah berdoa, semuanya adalah rangkaian, bahwa dalam masa transisi ini, mari kita tetap berdoa, kita bersukacita di dalam Tuhan, dan mengucap syukur. Poin yang keempat, di masa transisi musim kehidupan, kita harus akui penyertaan Tuhan. Akui kehadiran Tuhan dalam setiap musim kehidupan. Jangan terburu-buru dan jangan berlambat-lambat. Ikuti kegerakan Tuhan, ikuti maunya Tuhan. Di dalam masa transisi ini, kita semakin buru-buru, kita bisa tersandung. Kita berlambat-lambat, kita tidak catch the moment penentu ataupun opportunity, kesempatan yang ada. Kita lewat begitu saja karena kita berlambat-lambat. Akui penyertaan Tuhan, kehadirannya dalam setiap musim. Kita tidak perlu buru-buru, kita juga tidak berlambat-lambat. Istilahnya adalah ikuti kegerakan Tuhan, God's pace, yang pace-nya Tuhan. Ya, jadi kita ikuti maunya Tuhan. Ada masa transisi yang panjang, lebih panjang dari normalnya. Ada masa transisi yang pendek. Dan terjadi perubahan. Apapun itu, mari kita sungguh-sungguh ingat 4 ini. Yang satu, antisipasi tentang perubahan. Yang kedua adalah gracefully, melewatinya dengan kasih karunia Tuhan. Beri ruang. Ketiga, mengucap syukur. Tetap berdoa, bersukacita, dan mengucap syukur. Yang keempat, akui penyertaan Tuhan. Sehingga dalam perjalanan ini, kita akan melewati musim ke musim kehidupan ini. Kita bisa enjoy. Kalau tidak, stres. Kalau tidak, penuh dengan kekhawatiran. Kalau tidak, penuh ketakutan. Kita perlu penuh dengan ancaman-ancaman kehidupan.
Nanti bagaimana kalau saya tidak ada, semuanya hancur. Bagaimana kalau saya tidak ada, semuanya akan berantakan. Tidak, saudara. Karena Tuhan yang mengendalikan semuanya. Bagian kita mempersiapkan diri kita mempersiapkan juga keluarga kita mempersiapkan orang-orang yang Tuhan percayakan kita pimpin, atau dalam komunitas di mana kita berada, dalam pelayanan, di dalam pekerjaan Tuhan, maupun di tempat pekerjaan, selalu ada estafet maupun dari satu pemimpin ke pemimpin yang lain, yang nanti di khotbah yang lainnya akan disampaikan tentang transisi kepemimpinan. Jadi 4 hal ini tentang transisi, poin 1 sampai poin 4. Sekarang kata yang kedua adalah musim. Ya, transisi musim kehidupan. Ya. Dalam musim, kita akan lihat poin ini, yaitu poin nomor 5. Ya. Tadi poin 1 sampai 4 ada di transisi. Poin 5 sampai poin ke-7. Ada 3 poin ya di kata musim. Kata musim ini, kita ingat transisi musim kehidupan. Poin ke-5, siap beradaptasi, dikatakan fleksibel, resiliensi, itu artinya kemampuan untuk penyesuaian diri yang tinggi. Ya, dengan kondisi seperti pandemi ini, kita tidak paksakan diri, karena kita tahu terjadi sebuah perubahan. Kita yang tadinya tidak terbiasa dengan memakai masker, sekarang kita ke tempat yang kerumunan ataupun tempat yang agak lebih banyak orangnya, kita akan memakai masker. Kita menjauhi dari kerumunan yang banyak orangnya. Kita mengambil jalan yang lebih aman, yang untuk perlindungan dan sebagainya. Jadi banyak hal harus siap. Musim berkata harus ada adaptasi, berdamai dengan alam sekitar kita. Kalau itu hujan, tentu kita siapkan payung, kita siapkan jas hujan. Ya, kita tidak akan, maksudnya kita akan melawan alam yang Tuhan sudah ciptakan ini. Tapi kita akan belajar untuk bagaimana menyikapinya, beradaptasi, fleksibel, resiliensi, menyesuaikan diri dengan luas pada tekanan-tekanan yang ada. Itu adalah poin 5 di tentang musim. Poin yang ke-6 yaitu ya sama juga, mirip dengan poin yang ke-5, yaitu berani berubah. Ya, kalau orang yang adaptasi berarti dia siap berubah. Kita siap berubah dengan kebijakan yang baru, dengan dunia pendidikan yang ada, yang tadinya kita antar anak kita sekolah, pulang kita antar. Saat ini di kota-kota besar khususnya, kita tidak bisa melakukan itu, tapi anak-anak kita, mereka belajar lewat online. Jadi hal ini juga tidak mudah, karena biasanya anak-anak kita serahkan guru-guru mengajar di sekolah dari jam sekian sampai jam sekian, baru mereka pulang ke rumah. Kita mungkin mengajar mereka, menuntun mereka dalam tugas-tugas mereka. Namun saat ini anak-anak selalu ada di rumah, dan bagaimana kita menyikapinya. Kita harus adaptasi, kita harus berani berubah. Ya. Sekarang poin yang ke-7. Poin yang ke-7 tentang musim. Poin yang ke-7 adalah maksimalkan potensi di musim tersebut. Perhatikan musim tersebut, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita hasilkan. Contoh, di musim panas atau musim bulan tertentu, ada buah yang muncul. Makanlah buah yang memang pada musim itu muncul, dan itu akan berguna buat kesehatan kita. Pas lagi bukan musim durian, jangan kita cari durian. Pasti durian itu mahal ketika bukan musimnya. Untuk itu, maksimalkan potensi di musim tersebut. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, lengkapi diri hal-hal yang berbau online, teknologi, sosial media, yang kita bisa pergunakan untuk beritakan Injil, untuk memberkati sesama, untuk menghasilkan maupun di dalam pencarian nafkah. Banyak hal yang bisa kita lakukan sesuai dengan musim kehidupan saat ini. Saat-saat masa seperti ini, mari
minta hikmat dari Tuhan, maksimalkan potensi di musim tersebut. Dengan kondisi virtual saat ini, ya, di dalam pertemuan-pertemuan kita bisa mengundang berbagai maupun teman ataupun hamba Tuhan yang dari berbagai daerah ataupun berbagai tempat, tanpa mereka harus meninggalkan tempat mereka, datang ke tempat kita. Saat ini bisa kita lakukan begitu mudah lewat teknologi yang ada. Kita bersyukur karena di musim seperti ini kita mempergunakan potensi yang ada. Sekarang di bagian yang ketiga, transisi musim kehidupan. Ya, di poin yang ke-7 tentang poin yang ke-8 ya, 8, 9, 10 ini tentang kehidupan. Saya akan mengambil tentang kehidupan adalah masa anak-anak, remaja, anak muda, muda, dewasa, dan separuh baya dan lansia. Dan semua itu melewati masa fase umur, fase kehidupan dari perannya, ya, peran sebagai seorang anak, terus menjadi dewasa, mulai bekerja, menghasilkan, mencari nafkah, bahkan sampai juga pensiun, dan bahkan lansia, dan anak-anak mendukung, menopang, yaitu keluarga, yaitu orang tua yang sudah lansia. Dalam musim kehidupan seperti ini, kehidupan ini yang saya tekankan, kita lihat di poin yang ke-8. Setiap kita dalam kehidupan ini ada tanggung jawab. Ada pertanggungan jawab yang harus kita tanggung jawab di hadapan Tuhan maupun dengan keluarga kita, maupun komunitas di mana kita berada, bekerja, ataupun pelayanan. Seluruh ini butuh tanggung jawab. Ada tanggung jawab yang harus kita perhatikan. Kita hidup tidak asal hidup. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Mari, pertanggungjawab hidup kita. Talenta, karunia, kesempatan yang ada, kita gunakan untuk muliakan Tuhan. Tanggung jawab juga kita sebagai seorang anak, tanggung jawab untuk belajar, untuk melakukan studi kita dengan sungguh-sungguh, ataupun yang sudah menginjak dewasa muda, mulai mencari potensi untuk menghasilkan sesuatu lewat pekerjaannya, ya, mulai bekerja, mulai mencari nafkah, dan mulai tekun setia di dalam pekerjaan yang dipercayakan, di kesempatan yang ada, semuanya ada tanggung jawab. Lanjut di poin yang 9 tentang kehidupan adalah pengembangan diri. Pengembangan diri menuju kedewasaan. Pengembangan diri menuju kedewasaan. Dari fase-fase kehidupan kita harusnya ada kedewasaan. Dalam mengambil keputusan, kita bijak, kita belajar dari kesalahan yang lalu, kita juga mau minta hikmat dari Tuhan untuk mengambil keputusan yang bijak, yang takut akan Tuhan, karena itu adalah permulaan dari pengetahuan. Pengembangan diri menuju kedewasaan berarti kehidupan kita mau diproses. Transisi musim kehidupan ini, kalau kita melewati apapun dalam hidup ini, sesulit apapun, percayalah, Tuhan bermaksud mendewasakan kita. Percaya, Tuhan ingin kita bertumbuh dewasa. Tinggalkan kekanak-kanakan, childish way, tapi masuk di dalam kedewasaan di dalam Kristus. Umur bertambah, tapi tidak menjamin kedewasaan seseorang. Untuk itu, kita harus mawas diri, harus evaluasi apakah kita benar-benar dewasa di dalam Tuhan. Pengembangan diri menuju kedewasaan. Poin yang ke-9. Poin yang ke-10, ini yang poin yang terakhir, ya, di judul Suara Pembalasan hari ini. Poin yang ke-10, menyadari keberadaan diri sebagai manusia. Menyadari diri kita ini adalah manusia. Manusia lemah, manusia banyak keterbatasan, butuh Tuhan. Kita menyadari kita manusia, maka kita sadari Tuhan pencipta kita, hanya Dia penolong kita.
menyadari diri kita sebagai manusia, menyadari apa yang bisa diubah, apa yang tidak bisa diubah. Sesuatu yang tidak bisa diubah adalah kita lahir sebagai seorang laki-laki atau perempuan, atau kita lahir dengan dari suku apa, dari bangsa apa, bahkan kita lahir di mana, di keluarga mana, tidak bisa kita elakkan itu. Itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita sangkali. Itu kita tidak bisa ubahkan. Ya. Kita memang lahir maupun di tempat, di keluarga mana, maupun sebagai suku apa, di bangsa apa, semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Kita tidak bisa mengubahnya. Tetapi sadari apa yang bisa kita ubah, yaitu sikap kita, yaitu temperamen kita, cara berpikir kita, kelakuan kita, perkataan kita, itu bisa kita ubah dengan pertolongan Roh Kudus. Firman Tuhan menjadi cermin seperti di seri di bulan Juni. Cermin kehidupan yang dalam hidup kita, cermin yang dinyatakan yaitu lewat firman-Nya. Jadi biarlah 10 poin ini bisa ditayangkan. Sebelum kita doa tutup firman Tuhan, saya akan membaca ulang 10 poin di Suara Pengbalan hari ini dengan judul Transisi Musim Kehidupan. Yang pertama, antisipasi. Kedua, gracefully. Yang ketiga, tetaplah berdoa, bersukacita, dan mengucap syukur. Yang keempat, akui penyertaan Tuhan, kehadirannya. Dan kata musim, di poin yang kelima, beradaptasi. Keenam, berani berubah. Ketujuh, maksimalkan potensi. Karena masuk di kata yang ketiga, kehidupan. Yang kedelapan, ada tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan. Kesembilan, pengembangan diri menuju kedewasaan. Kesepuluh, menyadari keberadaan diri sebagai manusia. Semua ini, 10 poin ini, kita butuh Roh Kudus menolong kita melewati transisi musim kehidupan yang satu ke satu, dari A ke B, dari perubahan yang satu ke satu. Semua transisi ini kita sungguh-sungguh minta Roh Kudus menuntun kita, mengurapi, memimpin, membawa kita kepada seluruh kebenaran Allah, sehingga kita dapat keluar sebagai pemenang, melewatinya dengan penuh pengharapan, kepastian bahwa Kristus yang bersama kita. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita terima hari ini. Bapa, materaikan firman Tuhan dalam hidup kami, bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Sekalipun secara manusia kami tidak mengerti semuanya, namun Roh Allah, Roh Kudus menolong kami, Roh penghibur, Roh kebenaran menuntun kami kepada seluruh kebenaran, bahkan menginsafkan kami, sehingga jalan-jalan kami yang keliru, kami mau berada di dalam jalan yang benar. Terima kasih ya Roh Kudus, pimpin, pegang tangan kami, urapi kami semua, supaya kami sungguh-sungguh melewati transisi musim kehidupan kami dan penuh kemenangan dan penuh pengharapan di dalam Kristus. Saat ini kami akan persiapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Mari saudara terkasih, siapkan elemen yang ada dan kita ambil waktu untuk merenungkan karya Kristus di atas kayu salib. Setelah itu nanti saya akan memimpin dalam perjamuan kudus. Mari saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, dengarkan firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan
sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Mari saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, angkat roti tinggi-tinggi, dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, ikuti, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi saudara dan saya? Apabila kita percaya, katakan amin. Mari kita makan bersama-sama. Ini adalah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita semua, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, ikuti, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah darah Yesus yang dimateraikan dalam hidup kita untuk pengampunan dosa kita? Apabila kita percaya, katakan amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur pada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, di mana kami ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Maka hidup kami berarti, hidup kami penuh, ada jaminan hidup kekal bersama Bapa di surga untuk selama-lamanya. Terima kasih Yesus atas pengorbananmu yang sempurna, darahmu yang tercurah di atas Kalvari, membasuhi kami, membebaskan kami dari segala kutuk. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang mengalami kesusahan ekonomi, Tuhan sediakan, Tuhan melipat gandakan, berkat-Mu melimpah. Kami akan percaya Engkau pulihkan setiap hubungan yang retak. Engkau sembuhkan luka-luka dalam hati umat-Mu. Di dalam nama Yesus, kami percaya kami semua utuh di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudara terkasih, angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudara, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus yang sempurna, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah terima berkat Tuhan. Katakan, amin.